Shalom Warrior, kembali lagi bersama saya Queen Blue Dreamologist. Selamat datang di bulan Kislev, bulannya suku Benjamin. Kita memasuki bulan Kislev ini dimulai dari tanggal 2 Desember lalu. Jadi bersiaplah untuk pesan Tuhan di bulan Kislev, strategi yang baru dan juga berkat-berkat yang baru untuk bulan Kislev. Perhatikan setiap pesan Tuhan yang disampaikan di dalam YouTube Revival Fire City karena akan ada banyak sekali update revelation tentang bulan Kislev, bulan terakhir di 2024. Ini sangat penting, jadi perhatikan baik-baik karena kita akan menyongsong tahun 2025 dengan penuh kepastian dan juga kemenangan bersama Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa Tuhan masih berbicara kepada umatnya sampai hari ini juga. Dan saya percaya bahwa ini bulannya yang sangat baik dan sangat penting untuk kita bisa menangkap pesan-pesan Tuhan melalui mimpi-mimpi kita. Mungkin Bapak Ibu banyak bertanya, kenapa harus bermimpi? Tahukah Bapak Ibu bahwa di saat kita tidur dan bermimpi, tubuh dan pikiran kita menjadi lemah, tidak begitu aktif dibandingkan ketika kita sadar, dalam keadaan sadar atau terbangun. Dan di saat itulah ketika kita bermimpi, Tuhan berbicara kepada kita. Di saat kita sadar mungkin kita terlalu banyak berpikir, kita terlalu banyak tenggelam dalam beban-beban pikiran kita, atau kita melakukan banyak aktivitas sehingga kita tidak begitu mudah untuk menangkap pesan Tuhan. Itu mengapa Tuhan memberikan kita mimpi ya Bapak Ibu, supaya kita ada momen di mana Tuhan bisa berkomunikasi dengan umatnya. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan tetap berbicara kepada umatnya, ya, khususnya melalui mimpi. Jadi tangkap setiap mimpi-mimpi Bapak Ibu semuanya di bulan ini, karena sangat penting kita terima revelation ya Bapak Ibu untuk tahun yang baru. Setiap kita mungkin berbeda-beda, Tuhan akan menyampaikannya secara personal ya. Kita terima juga di gereja, tapi Tuhan juga mau berbicara kepada kita secara personal di dalam mimpi. Apa yang harus kita perhatikan di bulan Kislev ini? Yaitu kita memperbaiki pola tidur kita, memperhatikan mimpi-mimpi kita, catat setiap mimpi, dan juga minta Tuhan untuk mengartikan Roh Kudus, minta tuntunan Roh Kudus untuk mengartikan setiap mimpi-mimpi kita. Saya akan bagikan sebuah mimpi dan ini akan menjadi mimpi buat kita semua, dan tangkap isinya ya, pesannya Bapak Ibu sampai akhir, Bapak Ibu ikuti sehingga ini menjadi kekuatan buat kita supaya kita bisa melewati 2024 ini dengan kuat dan juga finish. Nah, di dalam mimpi ini ada seseorang yang berada di dalam sebuah theme park ya, seperti taman bermain ya. Dan di sana ia melihat sebuah akuarium. Akuariumnya ini di dalamnya ada sebuah kapal. Di dalam kapalnya itu ada banyak sekali kura-kura, mulai dari yang kecil sampai dengan yang besar. Tiba-tiba ketika dia sedang melihat akuarium itu, kura-kura itu menggigit tangannya. Nah, Roh Kudus memberikan saya beberapa pengertian tentang mimpi ini, dan ini akan menjadi pesan Tuhan buat umatnya di penghujung tahun ini. Di dalam mimpi ini ada beberapa poin yang Tuhan ingin sampaikan kepada umatnya, khususnya di bulan Kislev ini, di bulan terakhir 2024. Kura-kura berbicara tentang spirit of delay atau penundaan. Hati-hati di akhir tahun ini, setan ingin melepaskan penundaan-penundaan atas janji Tuhan, atas berkat Tuhan, atas nubuatan yang sudah Tuhan lepaskan melalui hamba-hambanya. Bahkan ingin menunda apa yang sedang kita kerjakan dan nanti-nantikan ya di tahun ini. Jadi berhati-hati, ini poin yang sangat penting untuk bisa kita pegang di akhir
tahun 2024. Hal-hal apa saja yang membuat hidup kita mengalami delay dan penundaan ya, yang pertama, setan akan mengorek hati kita, pikiran kita, atau memberikan beban-beban palsu kepada kita seperti kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, bahkan iri hati, segala masalah-masalah hati di dalam hidup kita, pikiran kita, sehingga kita tidak lagi berpegang pada pengharapan kepada Tuhan Yesus, sehingga kita lupa sama janji-janji Tuhan karena beban-beban palsu itu begitu mencekam atau mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita lupa siapa Tuhan kita, sehingga kita lupa janji Tuhan. Kebas ya, kita patahkan setiap beban-beban palsu. Hari ini apa yang menjadi beban palsu Bapak Ibu? Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran akan masa depan, akan kesehatan Anda, finansial Anda. Wow, mungkin kenyataannya begitu sangat tidak enak di tahun 2024 ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang saat ini menyaksikan Dreampedia mengalami begitu tekanan, beban-beban ini. Ada hal-hal yang begitu mendesak yang harus Bapak Ibu kerjakan atau nantikan. Tapi kenyataannya tidak sesuai, belum menunjukkan tanda-tanda ada kemenangan, ada terobosan. Saya katakan bahwa setiap beban-beban palsu itu harus segera dihancurkan. Ayo mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap beban palsu yang mulai hari-hari ini mencengkram hati kami, pikiran kami, hari ini dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak punya kuasa lagi atas hidup kami. Kami hanya melihat bahwa janji Tuhan ya dan amin. Karena Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Kami kebaskan setiap beban palsu hidup kami di dalam tangan Tuhan. Amin. Poin yang kedua, apa yang membuat Anda mengalami delay dan penundaan adalah rasa khawatir untuk masuk ke dalam new chapter. Bulan Kislev ini bulan penentuan untuk kita bisa masuk 2025 atau tidak. Sehingga iblis ingin sekali membuat kita itu khawatir yang berlebihan akan musim yang baru. Ya, kalau tadi mungkin beban-beban palsu ya, rasa-rasa intimidasi. Tapi ini yang nomor 2 adalah kekhawatiran akan masa depan, akan ke musim yang baru, level yang baru, new chapter ya. Sehingga kita semua harus melepaskan rasa khawatir itu, khawatir akan masa depan. Percaya bahwa Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan ya Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang Tuhan berikan kepada kita yang buruk, tapi kita percaya Tuhan akan memberikan kita masa depan yang penuh pengharapan, yang damai sejahtera, yang gilang gemilang di tahun 2025. Selama kita berjalan bersama Tuhan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Yang nomor 3, apa yang akan membuat hidup kita itu mengalami penundaan? Yaitu terlena dengan zona nyaman Bapak Ibu. Seperti kita lihat tadi, ada orang yang berada di theme park atau tempat bermain ya. Ini waktunya kita keluar dari zona nyaman. Kekristenan harus tumbuh dari yang anak-anak rohani menjadi dewasa rohani ya. Jangan hanya menjadi anak-anak rohani saja yang belum dewasa. Ini saatnya kita keluar dari zona nyaman kita sebagai orang percaya. Kita masuk yang tadinya momen atau zona nyaman kita itu seperti taman bermain. Kehidupan kita hanya main-main, gak serius sama Tuhan, on off, mungkin seperti soda ya, hari ini bersemangat, besok tidak bersemangat, dan itu kita lakukan seperti tidak serius gitu ya. Ini waktunya kita untuk masuk ke dalam zona medan pertempuran. Semangat warrior of God. Kita akan masuk dalam medan pertempuran di mana ada peperangan, di situ ada kemenangan. Amin. Jadi hari ini pastikan hidup kita berubah. Kita keluar dari zona nyaman kita. Sekarang zona nyaman kita apa? Mungkin hari ini zona nyaman kita adalah, yang membuat kita nyaman adalah pekerjaan kita, usaha kita. Sehingga itu membuat kita sama Tuhan gak serius, sama Tuhan seperti bermain-main ya. Hari ini kita harus next level, masuk dalam
level yang baru, menjadi orang-orang percaya yang punya kedewasaan rohani, yang punya semangat dalam berjuang bersama Tuhan Yesus dalam panggilannya, serius sama Tuhan, nggak ada lagi main-main. Kalau kita terus bermain di tempat yang salah dengan paradigma yang salah, maka nanti akan banyak kura-kura yang akan menggigit kita. Artinya ketika kita nggak serius, kita nggak mau keluar dari zona nyaman, akan banyak delay, penundaan dalam hidup kita. Hari ini saya akan berdoa buat Anda yang mungkin mengalami penundaan di 2024 ini. Dan hari-hari ini mungkin Anda mengalami beban-beban yang menghimpit Anda. Ya, mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan setiap beban-beban palsu ini sudah dicabut hingga akar-akarnya, sehingga tidak ada lagi roh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Setiap kemurkaan atau kemarahan di dalam hati, seiri hati, segala sakit, penyakit dalam hati hari ini sudah dicabut sampai akar-akarnya, yang membuat penundaan ini di 2024 ini hari ini sudah hancur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku perkatakan damai sejahtera Tuhan turun atas Anda semua. Bapak Ibu semua akan mengalami sukacita Tuhan, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan, kecemasan untuk menghadapi masa depan, untuk menghadapi bisnismu, menghadapi pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, untuk anak-anakmu, untuk kesehatanmu. Hari ini Tuhan bebaskan kau dari setiap belenggu, beban palsu. Dan aku perkatakan hari ini untuk engkau yang belum bisa keluar dari zona nyamanmu, mungkin itu adalah circlemu, pertemananmu, atau kebiasaanmu yang membuat engkau nggak bisa masuk dalam hadirat Tuhan hari-hari ini. Aku perkatakan engkau hari ini keluar dari zona nyamanmu, engkau terbebas dari setiap belenggu-belenggu, setiap ikatan-ikatan yang mau menarik kakimu tidak bisa keluar dari zona nyaman itu. Hari ini sudah diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap keterikatan apapun, setiap circle yang lama, cycle yang lama tidak bisa menunda lagi terobosan-terobosan setiap destinimu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan berlari menuju panggilanmu dan menuntaskannya, dan kau akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba Tuhan ingatkan saya kepada orang-orang di bulan ini, ya, khususnya engkau yang mengalami insomnia, tidak bisa tidur dengan lelap, ya, di saat malam. Hari ini Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus, engkau adalah Jehovah Ropeka. Engkau yang memulihkan setiap jiwa kami, sehingga kami bisa tidur dalam hadirat Tuhan. Tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada lagi rasa ketakutan atau ikatan kuasa kegelapan yang membuat kami tidak bisa tidur, yang membuat kami gelisah di saat malam, yang membuat kami cemas dan takut di saat malam. Hari ini kami break in Jesus name, tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Kami berdoa buat semua yang mengalami kesulitan tidur. Engkau akan tidur dalam hadirat Tuhan. Engkau akan tidur mengalami mimpi-mimpi ilahi, dan engkau akan dipakai Tuhan untuk menjadi pembawa pesan melalui mimpi yang kau tangkap hari ini. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang, karena mimpimu merupakan mimpi yang merupakan isi hati Tuhan, pesan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saya akan akhiri Dreampedia ini dengan satu kata: percayalah, setiap impianmu menjadi kenyataan. Tuhan Yesus memberkati.